Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمر وفد الله إن سألوا أعطوا وإن دعوا أجيبوا وإن أنفقوا أخلف عليهم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang saya hormati para asatidz, para orang tua, yang saya hormati Al-Ustadz Zainal Abidin, yang saya hormati Al-Ustadz Siman. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang saya hormati Al-Ustadz Ghafran, Al-Ustadz Abdullah Zaini, orang tua kita Bapak Haji Abdul Razak, serta para asatidz, Ustadz Marzuki, para asatidz, para orang tua yang saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, serta para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Haji Atim sekeluarga, yang mana Sohibul Bait pada malam hari ini mengundang kita dalam rangka yang pertama 60 tahun anaknya yang bernama Hajah Amah binti Haji Atim. Tadi sudah sama-sama kita bacakan Yasin, kemudian zikrullah, kemudian salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana semua bacaan-bacaan kita dihadiahkan khusus buat almarhumah Hajah Amah binti Haji Atim, dan umumnya buat orang-orang tua kita semua yang sudah pulang ke rahmatullah. Semoga pada malam hari ini Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kemudian pada malam hari ini juga Sohibul Bait mengundang kita dalam acara ratib keberangkatan umroh Sohibul Bait Bapak Haji Atim beserta Ibu Haji beserta keluarga, yang mana keberangkatan umroh ini tadinya memang di tanggal 24 Agustus bersama-sama dengan saya juga, tapi berhubung ada halangan, ada kendala, jadi agak ditunda. Mungkin keberangkatannya tanggal atau pertengahan bulan September, mungkin tanggal 13 September, insya Allah baru kita akan berangkat menunaikan ibadah umrah. Kita minta bersama-sama, mudah-mudahan Sohibul Bait Bapak Haji Atim sekeluarga
dan umumnya rombongan semuanya, agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam perjalanan, selamat pulang pergi, dan mudah-mudahan mudah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, almarhumah ini sangat-sangat berbahagia. Kenapa saya katakan sangat berbahagia? Karena seorang anak itu bagaikan seorang istri yang wafat pada saat suaminya masih hidup. Bu, jangan ngobrol baik dulu di sini. Jangan pada ngobrol baik dulu. Ya. Seorang anak yang meninggal dunia dalam keadaan orang tuanya masih hidup, itu bagaikan seorang istri yang meninggal dunia, suaminya masih dalam keadaan hidup. Jadi kalau anak meninggal dunia, kedua orang tua ridho, tidak lain tidak bukan jaminannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti seorang istri meninggal dunia, suaminya yang masih hidup ridho sama dia, maka jaminannya surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Ridhallahi fi ridhal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah berada pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah berada dalam murkanya orang tua. Bahkan dalam hadis qudsi Allah berfirman, man asbaha murdiyan li muskhitan li walidayhi murdiyan li fa ana anhu sakhit. Siapa-siapa orang yang berpagi hari dalam keadaan bikin murka orang tuanya, walaupun dia bikin aku ridho, walaupun dia melakukan sesuatu yang bikin aku senang, kata Allah, fa ana anhu sakhit, maka saya berada dalam murka saya kebuat dia, maka saya akan murka kepada dia. Walaupun dia sholat pagi hari, ya, sholat subuh berjamaah, baca wirid, duduk dah i'tikaf di masjid sampai isyraq. Begitu isyraq dia sholat duha 8 rakaat. Ya Allah, senang apa enggak Allah tuh? Senang enggak? Senang banget. Itu pekerjaan yang bikin Allah senang tuh. Tapi di sisi lain dia bikin murka orang tuanya. Orang tuanya mesentong, ntar habis sholat subuh berjamaah buru-buru paraninnya ya tong ya. Buru-buru paraninnya mau nyuruh, dia malah di masjid baca wirid sampai tulu isyamsi, sampai terbitnya matahari. Dia tidak hirau itu orang tuanya, dia tidak mau menuruti permintaan orang tuanya. Kata Allah, fa ana anhu sakhit, ketahuilah aku dalam keadaan murka kepadanya. Allah murka, walaupun dia baca Al-Quran, dia sholat duha 8 rakaat, sholat subuh berjamaah, tetap Allah dalam keadaan murka karena dia bikin murka orang tua. Makanya cari ridhonya orang tua. Nah ini malam ya, hajah amah dalam keadaan mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Ini buktinya nih, orang tuanya Bapak Haji Atim, Ibu Haji bikinin haul, ini tanda keridhaan orang tuanya kepada almarhumah. Senang udah, apalagi ditambahin doa juga, apalagi ditambahin kiriman-kiriman hadiah, qiraatul Quran, zikrullah. Ini yang harus kita iri kepada almarhumah. Jangan kita kata kesian almarhumah meninggal dalam keadaan masih muda, kesian umurnya nggak panjang. Yang kesian mah sebenarnya kita yang masih hidup. Bisa apa enggak seperti almarhumah begitu tuh, dibikinin haul sama orang tuh.
Di mana-mana anak yang bikin haul orang tua. Ini orang tua bikinin haul buat anaknya. Ini pertanda bahwasannya Haja Amah ini adalah salah satu anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, ini para hadirin jamaah sekalian. Makanya kita jadi anak harus bakti kepada orang tua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabairi al-isyraku billahi. Akbarul kabairi al-isyraku billahi wa qatlun nafsi wa uququl walidain. Salah satu daripada dosa besar yang paling besar, dosa besar yang paling besar, akbarul kabair, paling besarnya dosa-dosa besar. Dosa besar kan banyak, dosa besar banyak, dosa-dosa besar itu banyak. Malah Al-Imam Ibnu Hajar radhiyallahu anhu wa ardah, beliau karang satu kitab, ya, satu kitab hampir tebal ya. Itu di situ menerangkan tentang dosa-dosa besar doang. Banyak dosa-dosa besar. Di antara dosa-dosa besar ada yang paling besar. Ya, paling besarnya di antara dosa-dosa besar. Yang pertama adalah al-isyraku billah. Al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Kemudian wa qatlun nafsi, dan membunuh nyawa. Yang ketiga, termasuk di antara dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua ini termasuk dosa besar yang paling besar. Para sahabat aja, ada salah satu sahabat Nabi SAW, salah satu sahabat Nabi tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid ketika dia mau meninggal dunia karena dia durhaka sama orang tuanya. Apa sih durhaka sama orang tua? Uququl walidain. Dikatakan di dalam definisinya, kita melakukan sedikit aja yang bikin orang tua kita merasa sedih, merasa tidak enak, itu termasuk kedurhakaan kepada orang tua. Kalau kata Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, kalau ada kalimat yang lebih sedikit dari kalimat kalau ada kalimat yang lebih sedikit dari kalimat maka kalimat itulah yang akan Allah letakkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kan dikatakan wala taqul lahuma jangan ngomong itu kalau bahasa kita buat mah nyak mah itu kalimat yang keluar, kalimat kekurang ajaran yang keluar dari mulut seorang anak termasuk durhaka sama orang tua. Apalagi sampai bilang enggak, tong beliin nyaru dong, enggak nyak lagi males banget. Wah, udah itu mau lebih dari durhaka. Aja dosa, aja dosa. Kadang-kadang seorang anak manggil bapaknya sendiri, kadang-kadang nih saya kurang demen, kadang-kadang suka manggil aki-aki. Ya, aki-aki begitu emang lagunya. Astagfirullahaladzim, nggak boleh tuh. Itu kalimat penghinaan. Kalau aki-aki itu kan sebutan untuk orang yang sudah tua. Jangan mentang-mentang orang tua itu sudah tua ente sebut aki-aki. Hatta ajuz, kalimat ajuz kalau bahasa Arab tuh ajuz. Ya, ajuz ana nih, ajuz itu diambil dari kata-kata ajaza. Artinya apa? Lemah. Ajuz itu orang yang sudah tua renta. Ngomong ajuz aja nggak bagus buat orang tua. Ajuz, nenek-nenek, nenek-nenek jalannya lama amat sih, nggak boleh itu. Jaga kalimat yang baik, ya. Kita ngomong yang baik kepada sesama muslim aja Allah perintahkan ngomong yang baik, apalagi kepada orang tua. Tolong, iyanya
saya. Kalau dulu saya, tong, saya. Kalau dulu itu bahasa halus banget tuh, saya. Udah jarang orang begitu sautan. Atau labbaik tuh kalau bahasa Arab halus, labbaik. Kalau bahasa Bekasi saya. Kalau iyanya, iya Mbak. Itu sautan yang begitu tuh ya. Tong ya. Apa? Iya Mbak. Ngomong tuh yang jangan kasar sama orang tua kita ya. Termasuk duduk juga jangan lebih tinggi dari orang tua kita. Jalan jangan lebih dulu dari orang tua kita. Ini adab-adab yang diajarkan di dalam Islam itu begitu. Siapa orang yang mendahului orang tuanya, baik jalannya atau lebih tinggi dari orang tuanya di dalam duduk ya, atau lagi makan, orang tuanya belum nyomot, dia udah nyomot, ini salah satu yang mewariskan pendek umur. Nah, ngewarisin pendek umur. Orang yang jalan lebih depan dari orang tuanya, orang yang duduk lebih tinggi dari orang tuanya, ya ngapa-ngapain maunya ngeduluin orang tuanya, ini mewariskan pendek umur. Jaga tuh ya. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, birru abakum tabarrukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua, niscaya insya Allah anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Kalau kita berbakti, anak-anak kita bakal berbakti. Tapi sebaliknya, kalau kita, naudzubillah dzalik, kalau ada orang durhaka kepada orang tuanya, anak-anaknya pasti akan melakukan kedurhakaan kepada dia, walaupun dia taklim di mana dah, dia kirim kemana dah, pesantren dah. Kalau emang dasaran dianya dulu sama babanya kurang ajar, ntar anaknya bakal kurang ajar lagi sama dia. Na'udzubillah min. Nah ini para hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita doakan sekali lagi sahibul bait, Bapak Haji Atin beserta keluarga, agar Allah selalu berikan kesehatan, afiah, barakah di dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajatnya, tujuannya, mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan umrohnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diselamatkan pulang perginya, amin ya rabbal alamin. Sekian yang saya sampaikan, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.